Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Rahman. Saya dari mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Langsung saja, poin-poin tersebut adalah pertanyaan yang menjadi tugas dari Sosiologi Komunikasi. Konstruksi realitas sosial. Istilah konstruksi realitas sosial pertama kali construction of reality, treatise in the sociology of knowledge, yang memiliki akar dari fenomenologi dari interaksi simbolik. Menurut Laura Christina Luzar dari Universitas Binus, dalam proses konstruksi sosial atas realitas sosial, construction of reality didefinisikan sebagai tahapan sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu atau sekelompok individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya. Dalam proses sosial, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosial. Menurut Berger dan Luckman, terdapat 3 bentuk realitas antara lain. Yang pertama, realitas sosial eksternalisasi merupakan suatu kompleksitas definisi realitas, termasuk ideologi dan keyakinan. Gejala-gejala sosial seperti tindakan dan tingkah laku yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sering dihadapi oleh individu sebagai fakta. Kedua, realitas sosial objektifikasi merupakan ekspresi bentuk-bentuk simbolik dari realitas objektif yang umumnya diketahui oleh khalayak dalam bentuk karya seni, fiksi, serta berita-berita di media. Realitas sosial internalisasi realitas sosial pada individu yang berasal dari realitas sosial objektif dan realitas sosial simbolik. Hal tersebut merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi, atau bisa disebut dengan bagaimana orang menyerap apa yang mereka lihat. Setiap peristiwa merupakan realitas sosial objektif dan merupakan fakta yang benar-benar terjadi. Realitas sosial objektif ini diterima dan diinterpretasikan sebagai realitas sosial subjektif dalam diri pekerja media dan individu yang menyaksikan peristiwa tersebut. Pekerja media mengkonstruksi realitas subjektif yang sesuai dengan seleksi dan preferensi individu menjadi realitas objektif yang ditampilkan melalui media dan menggunakan simbol-simbol. Selanjutnya, konstruksi identitas ini mengarah akan suatu apa yang dikatakan oleh Berger dan Luckman, identitas dengan sendirinya merupakan satu unsur kunci dan kenyataan subjektif, dan sebagaimana semua kenyataan subjektif berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh suatu bentuk, hal tersebut akan dipelihara, dimodifikasi, atau malahan dirubah ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Tahap-tahap sosial yang terlibat dalam membentuk dan mempertahankan identitas ditentukan sosial. Sebaliknya, yang dihasilkan oleh interaksi antara organisme, kesadaran individu, dan struktur sosial bereaksi terhadap struktur sosial yang sudah diberikan, memeliharanya, memodifikasinya, atau malahan membentuknya kembali. Titik tekan teori konstruksi realitas sosial adalah membahas proses bagaimana orang membangun pemahaman bersama mengenai makna. Makna dibentuk dan dikembangkan dengan bekerja sama dengan orang lain, bukan oleh setiap individu secara terpisah. 4 dalam tesis karya Dia Handayani dituliskan bahwa Herbert Mead menggunakan ide ini untuk menunjukkan bagaimana individu dihubungkan dengan lingkungan sosialnya dalam perkembangan seorang anak. Mead menganggap bahwa konsepsi diri adalah suatu proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain. Diri didefinisikan sebagai suatu yang dirujuk dalam pembicaraan biasa melalui kata-ganti orang pertama tunggal, yaitu aku, I, aku, me, milikku, mine, dan diriku, myself. Mead berargumentasi bahwa anak-anak belajar tentang konsepsi diri melalui hubungan antara I dan me. Anak-anak membentuk konsepsi diri secara identitas yang ada pada diri saya adalah kehidupan di bumi ini. Saya memiliki gender laki-laki yang mana terkadang menjadi mayoritas. Identitas yang ada pada diri saya adalah dalam kehidupan di bumi ini, saya memiliki gender laki-laki, yang mana gender tersebut menjadi mayoritas dalam kehidupan bermasyarakat. Identitas yang saya miliki selain itu ialah asal saya dari Kalimantan Tengah yang terletak di Pulau Kalimantan.
Namun saat ini saya menempuh studi di Yogyakarta sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai mahasiswa semester 3. Selain itu, identitas agama saya ialah agama Islam yang mana menjadi mayoritas di negara Indonesia. Untuk pengalaman diskriminasi dari beberapa hal yang saya sebutkan di atas, ada beberapa hal seperti diskriminasi atas daerah asal saya yaitu Kalimantan. Entah ini bisa disebut sebagai diskriminasi atau tidak, tapi yang saya rasakan adalah ini menjadi sebuah hal yang cukup sering dibicarakan oleh orang baru yang berkenalan dengan saya. Apabila saya menyebutkan daerah asal saya, maka mereka akan spontan menanyakan, Kalimantan itu hutan semua ya? Mall ada nggak? Terus kalau kalian liburan kemana? Ke hutan ya? Di Kalimantan pasti suka nyantet atau ilmu gaib. Nah, dari beberapa hal yang mereka sebutkan tadi merupakan kalimat yang saya sering dengar ketika bertemu dengan orang baru yang tahu. Selanjutnya, media dapat membentuk identitas sosial seseorang dengan menyediakan model peran, norma sosial, dan nilai-nilai yang memengaruhi cara individu memahami dan merespon lingkungan sosial mereka. Representasi dalam media dapat memainkan peran dalam membentuk persepsi tentang kelompok tertentu, menciptakan stereotip, atau menggambarkan norma yang dapat memengaruhi bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka dalam konteks sosial. Media sosial merupakan media yang kini digunakan bukan hanya sebatas untuk berinteraksi, namun juga untuk mengkonstruksi identitas bagi penggunanya. Media sosial merupakan media yang mampu digunakan untuk mengkonstruksi identitas melalui public image. Media sosial yang dipilih dalam upaya mengkonstruksi identitas ialah Instagram dan Pet, mungkin, atau beberapa Instagram lainnya yang dapat membentuk identitas sosial dari penggunanya. Yang disebut tadi adalah public image. Media sosial seperti Instagram dan Pet juga digunakan dalam upaya mengkonstruksi identitas. Setelah melakukan seleksi terhadap media dan simbol yang digunakan, sebuah identitas akan mulai dikonstruksi. Hasil dari sebuah upaya mengkonstruksi identitas bisa melahirkan sebuah prestige atau sebagai bentuk meninggikan identitas dibanding identitas lain. Prestige juga erat katanya dengan sebuah bentuk perlawanan dari individu yang merasa bahwa identitasnya terciderai. Identitas pula dapat melahirkan sebuah perbedaan dari satu identitas ke identitas lain. Hal ini adalah wujud demarkasi. Namun, terkadang dalam upaya konstruksi identitas, individu hanya menginginkan adanya sebuah kesepahaman atau harmoni antara apa yang dia ingin tampilkan melalui media sosial dengan pemaknaan atas dirinya dari pihak luar. Nah, teman-teman, terkadang ketika media dapat membentuk identitas sosial, banyak orang di luar sana terkadang dia tuh menginginkan apa yang dia posting di sosial media adalah sesuai dengan harapan yang orang harapkan, itu sesuai dengan apa yang dia harapkan juga. Namun terkadang ketika kita mengupload di sosial media yang berhak mengkonstruksi identitas kita ya orang melihat konten kita, yang mana pada akhirnya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Seperti itu. Pertanyaan nomor 2, jawabannya adalah transmissional view. Dalam analisis media dengan pendekatan transmissional view, perhatian difokuskan pada proses penyampaian pesan dari pembuat konten ke audiens. Analisis ini mencakup berbagai elemen seperti framing, presentasi visual, pilihan kata, dan penggunaan semiotika. Seorang analisis dapat memeriksa bagaimana suatu berita dilaporkan, bagaimana cerita diatur, atau bagaimana gambar dan suara digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu. Contoh, misalnya dalam laporan berita tentang suatu kejadian, pemilihan kata atau framing yang digunakan oleh penyiar berita dapat mempengaruhi cara audiens memandang situasi tersebut. Jika berita menggambarkan suatu peristiwa sebagai krisis daripada tantangan, hal tersebut dapat menciptakan persepsi yang berbeda terhadap kejadian tersebut. Meaning-based view. Analisis media dengan pendekatan meaning-based memusatkan perhatian pada bagaimana audiens memberikan makna pada pesan media. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana budaya, latar belakang, atau pengalaman pribadi dapat memengaruhi interpretasi individu terhadap konten media. Dalam analisis ini, asumsi dasarnya adalah bahwa makna tidak terletak sepenuhnya dalam pesan itu sendiri. Asumsi dasarnya adalah bahwa makna tidak terletak sepenuhnya dalam pesan itu sendiri, tetapi juga bergantung pada konteks dan perspektif audiens. Contoh, pertimbangkan iklan produk yang menampilkan kehidupan sehari-hari. Berbagai kelompok masyarakat dapat memberikan makna yang berbeda terhadap iklan tersebut, berdasarkan pada nilai, pada norma, atau pengalaman mereka sendiri. Sebagai contoh, iklan yang mengeksplorasi tema keluarga dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh kelompok dengan budaya atau nilai keluarga mereka yang berbeda. Dengan demikian, analisis media dengan transmissional view berfokus pada penyampaian pesan dari sumber ke audien, sementara meaning-based view menitik beratkan pada proses interpretasi dan pemberian makna oleh audiens. Kedua pendekatan ini dapat
Selanjutnya nomor 2, transmissional view. Dalam analisis media dengan pendekatan transmissional view, perhatian difokuskan pada proses penyampaian pesan dari pembuat konten audiens. Analisis ini mencakup berbagai elemen seperti framing, presentasi visual, pilihan kata, dan penggunaan semiotika. Seorang analisis dapat memeriksa bagaimana suatu berita dilaporkan, bagaimana cerita diatur, ataupun bagaimana gambar dan suara digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu. Contoh, misalnya dalam laporan berita tentang suatu kejadian, pemilihan kata atau framing yang digunakan oleh penyiar berita dapat mempengaruhi cara audiens memandang situasi. Jika berita menggambarkan suatu peristiwa sebagai krisis daripada tantangan, hal tersebut dapat menciptakan persepsi yang berbeda terhadap kejadian tersebut. Meaning based view. Analisis media dengan pendekatan meaning based view memusatkan perhatian pada bagaimana audiens memberikan makna pada pesan media. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana budaya, latar belakang, atau pengalaman pribadi dapat mempengaruhi interpretasi individu terhadap konten media. Dalam analisis ini, asumsi dasarnya adalah bahwa makna tidak terletak sepenuhnya dalam pesan itu sendiri, tetapi juga bergantung pada konteks dan perspektif audiens. Contoh, pertimbangkan iklan produk yang menampilkan kehidupan sehari-hari. Berbagai kelompok masyarakat dapat memberikan makna yang berbeda terhadap iklan tersebut, berdasarkan pada nilai, norma, atau pengalaman mereka sendiri. Sebagai contoh, iklan yang mengeksplorasi tema keluarga dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh kelompok dengan budaya atau nilai keluarga yang berbeda. Dengan demikian, analisis media dengan transmissional view berfokus pada penyampaian pesan dari sumber ke audiens. Sementara, meaning based view menitik beratkan pada proses interpretasi dan pemberian makna oleh audiens. Kedua pendekatan ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana media mempengaruhi persepsi dan identitas. 3. Peta kajian halayak adalah alat yang digunakan dalam penelitian komunikasi untuk memvisualisasikan dimensi-dimensi yang penting dalam memahami perilaku dan tanggapan halayak terhadap media atau pesan tertentu. Peta ini membantu peneliti untuk menyusun dan merencanakan penelitian halayak dengan menyoroti variabel-variabel yang relevan. Beberapa dimensi yang umumnya disertakan dalam peta kajian halayak melibatkan karakteristik demografis, usia, jenis kelamin, pendidikan, preferensi media, tingkat partisipasi, dan tanggapan emosional terhadap pesan. Peta teori atau teori map. Peta teori adalah representasi visual dari konsep-konsep dan hubungan teoritis yang relevan dalam suatu domain penelitian atau disiplin ilmu. Dalam konteks penelitian media, peta teori dapat mencakup berbagai teori komunikasi seperti teori agenda setting, teori use and gratification, atau teori cultivation. Peta ini membantu peneliti untuk melihat hubungan antara teori-teori dan bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan dalam pemahaman perilaku halayak atau produksi media. Ketika keduanya digabungkan, peta kajian halayak dan peta teori memberikan pandangan yang komprehensif terhadap suatu topik penelitian. Peneliti dapat melihat bagaimana variabel-variabel kajian halayak berhubungan dengan konsep-konsep teoritis, membantu mereka merancang penelitian yang lebih baik dan memahami konteks yang lebih luas dari fenomena komunikasi yang sedang dipelajari. Terakhir, 4. Budaya populer sebagai fenomena yang meresap ke berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mencakup beragam ekspresi artistik, hiburan, dan gaya hidup yang diadopsi oleh mayoritas masyarakat. Ini melibatkan segala hal dari musik, film, televisi, dan literatur hingga fashion, makanan, dan bahasa sehari-hari. Budaya populer secara dinamis mencerminkan dan membentuk nilai, norma, dan identitas dalam suatu masyarakat. Perkembangan budaya populer dapat dijelaskan melalui interaksi kompleks antara kreasi artistik, teknologi, dan dinamika sosial. Salah satu contoh yang menarik untuk diperhatikan adalah perkembangan fenomena binge watching di era digital. Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya platform streaming seperti Netflix, Hulu, dan lainnya, cara kita mengkonsumsi konten televisi mengalami perubahan drastis. Pada masa lalu, pemirsa bergantung pada jadwal televisi yang ditetapkan untuk menonton serial favorit mereka. Namun dengan adopsi platform streaming, pemirsa sekarang memiliki kontrol lebih besar atas waktu dan tempat mereka menonton. Memungkinkan praktik binge watching, di mana pemirsa menonton beberapa episode atau seluruh musim serial secara beruntun. Perkembangan ini mencerminkan perubahan dalam perilaku konsumsi media, memperkuat peran teknologi dalam membentuk pola budaya, perilaku konsumsi media. Fenomena binge watching bukan hanya tentang cara kita menonton, tetapi juga mempengaruhi narasi dan struktur cerita. Karena kreator konten berusaha menyesuaikan dengan kebiasaan penonton yang berubah. Melalui contoh ini, kita dapat melihat bagaimana budaya populer terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam kebiasaan konsumsi, menciptakan dinamika yang kompleks antara kreativitas manusia, inovasi teknologi, dan tuntutan sosial. Sekian tugas dari Sosiologi Komunikasi. Apabila banyak kesalahan, kekurangan, maupun juga kelebihan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Semoga harapannya untuk tugas Sosiologi Komunikasi ini bisa menambah insight, menambah pengetahuan
untuk teman-teman di mata kuliah ini dan juga menambah ilmu tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga program studi ilmu komunikasi tetap maju, jaya, dan berkembang terus. Semoga teman-teman kelas A bisa jadi orang yang sukses, jadi orang yang membanggakan orang tua, panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya jangan lupa pinjemin dulu 100. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.